Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai perbedaan budaya dan manajemen internasional. Saya Halimatu Syadia dan dua rekan teman saya yaitu Habib Kadarusman dan Idrus. Di sini kita akan masuk ke slide yang pertama. Untuk materi yang pertama akan dibahas mengenai prinsip-prinsip. Kinerja Bank Indonesia yang sukses memerlukan cross-cultural literasi. Nah, yang pertama, bagaimana cara memahami dan mengatasi perbedaan budaya tersebut. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara biaya praktik bisnis dengan budaya yang melatar belakangi praktik tersebut. Dan yang ketiga, faktor budaya dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Bisa dilihat dari contoh bahwasannya kalau budaya di Jepang itu dia untuk masalah biaya itu sangat rendah sekali, minim banget. Nah, kalau untuk di Inggris dia itu berstatus sosial, jadi tuh untuk antara masyarakatnya itu sangat sulit bekerja sama. Selain itu, kegagalan dalam usaha joint venture sebagai akibat perbedaan budaya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian budaya. Menurut Edward Tyler, bahwa budaya itu kesatuan antara pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, istiadat. Menurut Gerhofstadt, yaitu budaya program kolektif dari pemikiran yang membeda-bedakan anggota dari satu kelompok komunitas manusia dengan lainnya. Nah, selanjutnya untuk materinya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sistem pemikiran, pendapat, ide yang dirancang untuk kehidupan, di mana budaya sebagai suatu sistem nilai dan norma yang diberikan pada suatu kelompok atau komunitas manusia, itu disepakati atau disahkan bersama-sama landasan dalam kehidupan, menurut Rushdin tahun 2002. Adapun selanjutnya, sistem politik dan ekonomi. Di antaranya ada nilai dan sikap. Adapun sikap dari beberapa di dalamnya yaitu kepercayaan, keadilan, kapitalisme pasar, filosofi kebebasan individu, dan demokrasi. Dari sikap ini, setiap negara memiliki masing-masing kepercayaan tersebut. Kemudian, adapun ruang lingkup budaya. Di antaranya di dalam ruang lingkup budaya ada norma, adat istiadat, mores, yaitu pusat dari fungsi masyarakat dan kehidupan politiknya. Selanjutnya, prioritas nilai-nilai. Ada beberapa negara yang menjadi contoh dalam presentasi ini, yaitu Jepang, Amerika, Malaysia, Rusia, dan Prancis. Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dari masing-masing setiap negara. Contohnya di Jepang itu ada hubungan, di Amerika ada kebersamaan, di Malaysia ada keamanan keluarga, Rusia keamanan, dan Prancis kemandirian. Selanjutnya dalam pembahasan ini ada perbedaan nilai-nilai budaya yang diterapkan pada saat memulai hubungan bisnis manajemen internasional. Ada beberapa negara di antaranya Amerika, Jepang, dan Arab. Di Amerika sendiri yaitu adanya informalitas, keterbukaan langsung, berorientasi pada tindakan. Di Jepang adanya keselarasan, hormat mendengarkan, tidak emosional, dan di Arab ada keselarasan religius, hospital, dan status atau ritual. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini faktor-faktor penentu budaya. Di faktor-faktor penentu budaya ini ada sistem, norma, dan nilai budaya. Ada politik, ada agama, struktur budaya, bahasa, pendidikan, ekonomi. Selanjutnya ada implikasi bisnis dari perbedaan budaya. Kebutuhan memahami silang budaya, biaya untuk menjalankan manajemen dalam meraih keunggulannya. Selanjutnya ada budaya dan keunggulan bersaing. Negara mana yang paling memungkinkan menjadi kompetitor, pemilihan negara sebagai lokasi produksinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.